Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini dengan tema belajar menjadi bijaksana. Bijaksana, siapa yang tidak tahu perkataan itu? Semua orang ingin bisa bersikap bijak. Semua orang ingin diberlakukan secara bijak. Tetapi semua orang pun tahu sikap bijak itu tidaklah mudah. Bijaksana atau hikmat mempunyai banyak arti. Praktis, bijaksana berarti arif, bisa membuat pertimbangan yang baik, bisa membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Tahu diri, tenggang rasa, cermat, hemat, panjang pikiran, bisa mengendalikan diri, tahu berterima kasih, bisa menghargai orang lain, waspada, dan sebagainya. Secara teoritis, bijaksana berarti berpengetahuan luas dan dalam, mampu mengolah perenungan dan refleksi atas hidup, dan mampu menyusun pemikiran dan menguji pemikiran itu dalam pengalaman turun dan naiknya hidup. Bijaksana berarti mengetahui apa yang baik dan melakukannya. Satu-satunya catatan dalam kitab Injil di mana Yesus secara eksplisit memuji sifat bijak seorang adalah ketika seorang ahli Taurat menjawab bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain jauh lebih penting daripada segala kegiatan agama. Dalam Markus 12 ayat 34 dicatat, Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu. Semua orang perlu belajar menjadi bijak dalam rupa-rupa arti tadi. Makin bertambah umur, makin perlu kita bertambah bijak. Makin besar tanggung jawab, makin besar pula kebutuhan untuk bersifat bijak. Seorang pelajar perlu bijak mengatur waktu, apalagi seorang guru. Untuk mendidik balita kita perlu bijak. Untuk merawat lansia juga perlu bijak. Menantu perlu bijak, mertuanya juga. Pokoknya setiap orang perlu mempunyai sifat bijak atau hikmat. Sifat bijak terasa lebih perlu lagi kalau kita menghadapi situasi yang terjepit atau bila kita harus membuat keputusan yang sulit. Apa yang harus ku perbuat? Apa yang harus ku pilih? Begini salah, begitu salah. Kita jadi bingung. Pada saat seperti itu kita merasakan betapa perlunya kita bisa bersikap bijak. Tetapi seringkali kenyataannya tidak demikian. Seringkali kita kurang bijak dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Salah membuat pertimbangan, kurang perhitungan, kurang hati-hati, salah pilih, salah ambil keputusan. Kemudian barulah kita menyesal. Ketika itu saya kurang bijak. Apakah kita bisa menjadi bijak? Tentu saja. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Bagaimana caranya atau apa syaratnya meminta sifat bijak? Pengarang Amsal menjawab, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Pengetahuan di sini bukan sekadar berarti ilmu, melainkan mengetahui yang baik. Ibraninya adalah hokmah.
Dari situ muncul kata hikmah atau hikmat, yaitu bijak. Lalu apa artinya takut akan Tuhan? Takut berarti ngeri atau gentar. Dalam Alkitab ada beberapa cerita tentang orang yang merasa ngeri ketika berhadapan dengan Tuhan. Musa menutupi mukanya karena gentar ketika disapa oleh Tuhan. Akan tetapi ketika Amsal menulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang dimaksud bukanlah takut dalam arti ngeri atau gentar, melainkan dalam arti hormat atau taat. Alkitab bahasa aslinya memakai kata jirat yang berarti ngeri, tetapi juga bisa berarti hormat yang mendalam. Hormat akan Tuhan itulah syarat memperoleh sifat bijak. Tetapi bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita menghormati seseorang dengan jalan bersikap pantas, mengindahkan, berdiam, mendengarkan, dan tunduk di hadapannya. Kalau kita berhadapan dengan presiden, apakah kita akan langsung ngerocos berbicara? Tentu tidak. Kita akan tenang dan diam. Apakah kita suka tenang dan diam di hadapan Tuhan? Apakah berdoa sudah merupakan sikap berdiam diri di hadapan Tuhan? Belum tentu. Sebab seringkali di waktu berdoa, pikiran kita penuh dengan pokok ini dan itu, dan mulut kita sibuk mengeluarkan banyak perkataan bagaikan rentetan peluru senapan mesin. Di manakah hormat kita kepada Tuhan pada saat itu? Kita pengkhotbah memperingatkan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Menghormati Tuhan berarti mengindahkan dan menghargai petunjuk Tuhan. Untuk itu kita perlu berdiam diri. Sebab bagaimana kita bisa mendengar petunjuk Tuhan kalau kita sendiri sibuk berbicara? Dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi semua persoalan yang sulit dan rumit. Mana mungkin kita bisa bersikap dan bertindak bijak pada saat itu kalau kita gugup, emosi, terburu nafsu, serakah, marah, atau mata gelap? Pada saat seperti itu kita memerlukan keputusan yang bijak. Untuk itu, langkah pertamanya adalah berdiam diri dan meneduhkan diri. Pada saat-saat yang teduh itu, Allah membisikkan sesuatu di hati sanubari kita, sesuatu yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang bijak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih jika pada hari ini kami belajar menjadi bijaksana. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami bijak di hadapan Tuhan dan juga sesama kami, sehingga kami menjadikan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.